Kemarin di pertemuan kemarin kita sudah belajar yaitu pembahasan singkat penelitian yang kita lakukan. Nah, atau bisa juga disebut ringkasan yang singkat dari sebuah penelitian. Dalam abstrak terdapat 5 komponen. Yang pertama introduction, metode, result, discussion, dan final summary. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak, yaitu dari 2 contoh ini. Nah, pada contoh yang pertama, kita bisa melihat hanya ada tiga komponen, yaitu introduction, discussion, dan result. Sedangkan pada contoh yang kedua, kita melihat di sini kalau kita baca ada 5 komponen dalam abstrak ini, atau berarti semua komponen yang terdapat dalam abstrak terpenuhi di abstrak yang ketiga, yaitu ada introduction, discussion, metode, result, dan final summary. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang introduction. Introduction yaitu merupakan latar belakang dari sebuah penelitian. Tujuan adanya introduction ini untuk memberikan informasi latar belakang tentang penelitian kepada pembaca yang ingin dijelaskan dalam makalah penelitian. Konten dalam introduction ini ada 5. Yang pertama yaitu penyajian masalah penelitian. Di sini penulis menjelaskan latar belakang penelitian. Contohnya seperti manfaat yang ingin diperoleh oleh penelitian. Yang kedua yaitu kesenjangan dalam literatur. Pada bagian ini, penulis menguraikan jawaban mengapa penelitian dilakukan dan kesenjangan apa dalam literatur yang coba diisi oleh peneliti. Nah, kesenjangan dalam literatur ini bisa juga disebut sebagai celah atas pertanyaan atau masalah yang belum ditangani atau dijawab secara memadai. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Nah, bagian ini menjelaskan tentang masalah penelitian yang ingin dijelaskan kepada pembaca. Pada tujuan penelitian tidak harus berupa pernyataan, tapi bisa juga mengisyaratkan apa yang penulis coba temukan. Nah, yang kelima yaitu sifat penelitian. Nah, di sini penulis menjelaskan sifat penelitian. Nah, isi bisa juga sebagai variabel yang ingin diselidiki dan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang kelima yaitu tinjauan singkat. Pada bagian ini merupakan sintesis teori dengan referensi dan kutipan yang sesuai. Nah, ketika kita ingin menulis introduction, kita bisa menggunakan 2 tenses. Untuk apa yang ditemukan atau dilakukan dalam penelitian itu ditulis dengan simple past tense, sedangkan informasi lain ditulis dalam simple present tense. Dalam menulis introduction ini terdapat 2 strategi. Yang pertama yaitu ketika kita baru ingin memulai penelitian tersebut. Jadi sebagai bagian awal dari penelitian. Yang kedua, kita bisa juga menulis introduction ini di akhir penelitian sebagai ringkasan atau juga bisa sebagai ringkasan. Jadi latar belakang ini bisa ditulis dengan 2 cara, yaitu yang pertama di awal, yang kedua di akhir. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang contoh dari introduction. Nah, pada contoh yang pertama terdapat di sini hanya terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu ada presentation atau penjelasan penyajian masalah dalam penelitian nih. Di sini dari segini ada sekitar satu paragraf. Tidak. Nah, sampai sini. Yang kedua itu ada bagian purpose atau tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini menjelaskan tentang penelitian yang ingin menjelaskan tentang masalah penelitian.
Yang ketiga yaitu nature atau sifat penelitian. Nah, di sini terdapat metode yang ingin dipakai dalam penelitian tersebut. Sedangkan dalam contoh yang kedua, introduction-nya terdapat 5 komponen. Tuh, sampai sini terdapat 5 komponen. Komponen yang pertama itu presentation atau penyajian masalah. 1 paragraf. Yang paragraf kedua merupakan brief review atau kutipan yang sesuai. Yang ketiga, paragraf yang ketiga yaitu purpose atau tujuan masalah, tujuan penelitian. Jadi masalah yang ingin penelitian jelaskan. Sampai sini purpose-nya, tujuan penelitiannya. Yang keempat yaitu nature atau sifat penelitian. Nah, di sini dijelaskan tentang metode yang ingin dipakai dalam penelitian. Yang keempat yaitu gap atau kesenjangan literatur. Jadi masalah yang belum ada jawabannya atau yang belum terjawabi secara memadai. Nah, pada example yang ketiga atau contoh yang ketiga hanya terdapat 3 bagian, yaitu presentation, purpose, dan nature. Di sini presentationnya yaitu presentation, penyajian masalah. Yang kedua purpose yaitu tujuan penelitian, dan yang kelima nature, sifat penelitian. Nah, itu introduction. Sekarang saya akan menjelaskan tentang metodologi. Metodologi ini merupakan bagian yang paling mudah dilakukan, yang paling cepat, gampang dilakukan. Nah, pada bagian ini biasanya terdiri dari desain dan metode yang dilakukan untuk penelitian. Desain dalam ilmu fisika berbeda dengan desain dalam ilmu sosial. Tujuan dari metodologi ini ada 2. Yang pertama, untuk mengevaluasi penelitian yang dilakukan. Yang kedua, untuk memungkinkan pembaca untuk meniru jika mereka ingin menirunya. Nah, di metodologi juga ada kontennya. Nah, kontennya ini merupakan aspek-aspek. Biasanya metodologi ini ditulis secara menyeluruh, yaitu dideskripsikan secara menyeluruh. Nah, aspek-aspek yang ada dalam metodologi itu ada, yang pertama metode dan desain, yang kedua situs atau lokasi, yang ketiga contoh sampel, contoh teknik pengambilan sampel, yang keempat pengumpulan data, yang kelima pendataan ulang, dan yang keenam analisis data. Nah, tenses yang digunakan dalam metodologi ini merupakan simple past tense. Di sini saya akan menjelaskan sampelnya. Nah, pada sampel yang pertama atau contoh yang pertama, metodologi ini terdapat research site atau lokasi. Nah, lokasi penelitian di sini dijelaskan. Yang kedua yaitu data analis, yaitu merupakan analisis data dari penelitian tersebut tersaji dalam metodologi. Analisis data sampai sini. Nah, sampai akhir hanya ada 2 bagian, analisis data dan research site. Pada example yang kedua terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu metode dan desain. Di sini dijelaskan tentang metode yang ingin dipakai. Yang kedua instrument of data collection, yaitu instrument of data collection itu pengumpulan data. Nah, di sini dijelaskan cara-cara pengumpulan datanya. Nah, yang ketiga merupakan respondent sampling technique atau teknik pengambilan sampel. Nah, di sini ada teknik pengambilan sampelnya. Untuk contoh yang ketiga terdapat 5 bagian dalam metodologi. Yang pertama yaitu metode dan desain. Di sini dijelaskan tentang metode dan desain yang ingin dipakai. Yang kedua yaitu instrument of data collection atau pengumpulan data. Nah, yang keempat yaitu research product atau
produser penelitian, prosedur penelitian. Yang kelima yaitu data analis atau analisis data dari penelitian tersebut. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan, akan memberi contoh pada salah satu jurnal atau artikel. Nah, di sini ada nih jurnalnya. Kita akan menjelaskan satu persatu. Pada bagian abstrak, jurnal ini berjudul The Importance of Infrastructure Facility in Counseling Service. Nah, dalam abstrak hanya terdapat dua komponen, yaitu introduction atau yang pertama introduction dan yang kedua metode, yaitu metode yang ingin dipakai dalam penelitian tersebut. Nah, pada introduction juga hanya terdapat dua komponen. Nih, di sini hanya dijelaskan tentang Nah, hanya dijelaskan tentang presentation atau masalah, menjelaskan tentang masalah penelitian, penyajian masalahnya, hanya dijelaskan penyajian masalahnya, dan di bagian akhir introduction itu ada purpose atau tujuan dari penelitian tersebut. Nah, dalam metode juga hanya terdapat dua komponen. Yang pertama yaitu metodenya yang akan dipakai dalam penelitian, dan yang kedua yaitu analisis data. Itu menganalisis datanya. Nah, cara menganalisis datanya. Nah, segitu. Nah, itu merupakan penjelasan dari saya tentang introduction dan metodologi.